Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mahasiswa Undiksa Pasca Sarjana tahun ajaran 2021 semester 1. Atas nama Vincentius Ratu Aki, NIM 21291111003. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas materi RPBK Klasikal Bimbingan Konseling Karir tentang mengenal potensi diri untuk menuntaskan tugas mata kuliah pengembangan pribadi konselor yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Ika Tundharsana MPD Kons. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar anak-anak sekalian? Bapak harap anak-anak sehat selalu ya. Jadi, pada kesempatan ini Bapak ingin membahas materi tentang mengenal potensi diri. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di depan mata anak-anak ada berbagai gambar. Ada berbagai gambar inteligensi yang dimiliki oleh setiap orang. Sekarang anak-anak bisa memilih, pilihlah salah satu yang sesuai atau boleh lebih yang sesuai dengan diri anak-anak. Yang menurut anak-anak senang dengan gambarnya. Silakan dipilih. Bagaimana sudah? Oke. Atau ini. Mungkin anak-anak merasa tertarik dengan gambar di depan mata anak-anak, yaitu adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati. Beliau adalah ahli ekonomi Indonesia, pembaharu dalam kebijakan perekonomian dan perpajakan Indonesia. Baik, kita lanjut. Sekarang kita melaju kepada materi pokok. Bagaimana mengenal potensi diri? Ya, mengenal potensi diri. Potensi manusia itu pada dasarnya sangat luar biasa. Mungkin dapat diibaratkan seperti air laut. Semakin tidak digunakan justru tidak semakin habis, melainkan semakin berkembang. Dan juga potensi diri dapat diibaratkan seperti tubuh atau fisik kita. Semakin tidak digunakan justru semakin kokoh. Sebaliknya, semakin tidak digunakan justru akan semakin tidak berdaya. Potensi diri adalah kemampuan, kekuatan yang terpendam pada diri setiap individu atau pribadi, baik yang belum terwujud maupun sudah terwujud tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal, terkadang membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui potensi diri individu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa potensi adalah kemampuan-kemampuan atau kualitas-kualitas yang dimiliki seseorang namun belum dipergunakan secara maksimal. Di sini ada berbagai cara mengenal potensi diri yang dapat dilakukan sendiri. Yang pertama, meluangkan waktu 15 menit setiap hari. Memberikan waktu luang selama 15 menit setiap hari berfungsi untuk mengenali potensi dalam diri. Tanyakan dalam hati mengenai kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Lalu tulis dalam bentuk poin-poin secara detail. Dari poin-poin tersebut, anak-anak dapat melihat poin mana yang harus dibenahi untuk kemajuan di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, jangan takut mengambil keputusan. Segera ambil tindakan, hindari kebiasaan menunda-nunda agar waktu yang dimiliki menghasilkan suatu manfaat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Apabila keputusan yang diambil berakhir dengan kegagalan, jangan menyerah begitu saja, karena mengenal potensi diri pun butuh usaha. Nah, yang ketiga, menetapkan tujuan. Hidup tanpa tujuan ibarat berlaut di atas kapal tanpa adanya nakoda. Nah, adanya sebuah tujuan akan membantu anak-anak lebih bersemangat untuk menggapai sesuatu. Yang keempat, mencoba hal baru. Jangan pernah takut untuk melakukan beberapa hal baru dalam hidup. Mencoba hal baru merupakan sejarah pengalaman yang tidak akan pernah tergantikan. Dengan mencoba hal baru, anak-anak dapat mengetahui kemampuan anak-anak yang lain di samping bidang yang sedang anak-anak kerjakan saat ini. Manusia memiliki berbagai potensi atau kecerdasan. Jadi di sini para ahli mengatakan atau menyebutkan bahwa manusia memiliki inteligensi, ya, yang terdiri yang pertama inteligensi musikal, kemampuan seseorang untuk mengubah lagu, bernyanyi dan memainkan alat musik.
ciri-ciri ya yang menonjol dari inteligensi musikal. Yang pertama, sensitif terhadap nada, sensitif terhadap kekuatan emosional musik, sensitif terhadap susunan musik yang rumit. Jadi dapat kita lihat kecerdasan inteligensi musikal ini adalah kepada orang-orang yang pemain sandiwara, pengubah lagu, penikmat musik, ya, penata rekaman, pembuat instrumen musik, dan juga banyak atau pelaras piano, banyak sekali. Yang kedua, inteligensi badania adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan anggota tubuh. Ciri-ciri yang menonjol, yang pertama memiliki daya kontrol tubuh yang luar biasa, yang kedua memiliki daya kontrol terhadap objek, yang ketiga mengetahui timing yang tepat, yang keempat mempunyai refleks yang sempurna dan sangat responsif terhadap lingkungan fisik, yang kelima suka melakukan olahraga fisik, yang keenam mahir dalam pekerjaan tangan, yang ketujuh mampu mengingat apa yang dilakukan dan bukan apa yang dikatakan atau diamati. Jadi dalam kecerdasan inteligensi badania ini dapat kita lihat kepada orang-orang di bagian atletik, ya, bagian petinju dan bagian olahraga lainnya, atau pembalap motor atau lari cepat, banyak lagi, atau di bagian atlet olahraga, ahli mimik, ahli bedah, karateka, pembalap, pokoknya banyak ya. Yang berikutnya, inteligensi logik matematik. Kemampuan seseorang untuk menghafal, menghitung, dan menangani pemikiran logis. Ciri-ciri yang menonjol, yang pertama sikap berpikir abstrak, menghitung, keadaan teratur, komputer, ketepatan, memecahkan masalah, dan bereksperimen. Yang kedua, menggunakan struktur logis. Dan dapat kita ketemui orang-orang yang memiliki atau orang yang inteligensi di bagian logik dan matematik ini adalah di bagian pada ahli matematika, ilmuwan, ya, atau sarjana, dan polisi, pengacara, dan banyak juga yang lainnya. Yang berikutnya, inteligensi bahasa adalah kemampuan orang untuk berbicara atau menulis. Ciri-ciri yang menonjol, sensitif terhadap pola, teratur dan sistematis, suka mendengarkan atau menulis, membaca, mempunyai daya ingat yang tajam, menyukai komunikasi lisan. Dapat kita jumpai kepada orang-orang yang memiliki inteligensi bahasa adalah penulis pidato, jurnalis, ya, jurnalis, dan juga pemimpin politik, orang-orang yang suka berbicara saat demo, penerbit, dan juga penulis iklan. Yang berikutnya, inteligensi ruang. Kemampuan seseorang untuk melukis, memotret, atau mematung. Ciri yang menonjol, yang pertama berpikir dengan gambar, memiliki indera konfiguratif, suka seni menggambar, melukis, memahat, mudah membaca peta, grafik, diagram, memiliki indera warna yang hebat, menggunakan semua indera untuk membayangkan. Jadi ciri yang menonjol ini dapat kita lihat kepada orang-orang yang bisa bermain catur, terus orang yang bisa melukis, dan juga ahli strategi kalau perang, kalau misalnya sudah masuk militer, dan arsitek. Inteligensi antarpribadi adalah kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain. Ciri yang menonjol, memiliki kemampuan bernegosiasi yang tinggi, mahir berhubungan dengan orang lain, mampu membaca maksud hati orang lain, menikmati berada di tengah-tengah orang banyak, memiliki banyak teman, mampu berkomunikasi dengan baik, menikmati kegiatan bersama, suka menengah pertengkaran, mampu membaca situasi sosial dengan baik. Dan dapat kita ketemui kepada orang-orang yang memiliki inteligensi pribadi adalah yang pertama penasehat, guru, polisi, dan banyak sekali, ya, penjual, sales, ya, terus manajer, relasi publik, ya, dan pamong peraja. Inteligensi natural, kemampuan seseorang untuk mengenal benda-benda di sekitar. Ciri yang menonjol, yang pertama memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, cinta terhadap alam di sekitarnya. Jadi dapat kita ketemui bahwa orang yang memiliki inteligensi natural adalah kepada orang-orang yang ilmuwan dan cinta terhadap alam, orang yang berpetualangan, orang yang suka berpetualangan.
Yang berikutnya inteligensi spiritual, kemampuan seseorang untuk memaknai hidupnya. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi adalah orang yang mampu berpikir realistis, mampu mengambil pelajaran dari kegagalan, siap menanggung resiko dari apa yang dilakukannya, dan konsisten dari apa yang dilakukannya dengan apa yang dikatakannya. Nah, dan sekarang ini adalah contoh orang sukses sesuai potensi diri, yaitu pencipta mobil listrik atau mobil yang diberi nama Tesla, yang sekarang sudah banyak ya, berada di mana-mana. Di Indonesia ada, di berbagai negara ada. Namanya Elon Musk. Sejak kecil Elon sangat senang membaca dan belajar. Pada usia 10 tahun, ia mulai tertarik dengan mempelajari teknik komputer. Pada usia 12 tahun, ia belajar pemrograman dan berhasil membuat serta menjual kode komputer pada majalah komputer untuk sebuah game yang ia beri nama Blaster. Oke anak-anak, dapat kita lihat di sini contoh dari seorang miliarder ya. Sekarang dia sudah orang pertama terkaya di dunia. Sejak kecil dia senang membaca dan belajar. Dan anak-anak barangkali merasa tertarik dengan jejaknya Elon Musk ini. Dan Elon Musk ini tidak hanya menciptakan atau menjual kode komputer ya, sebuah game yang dia buat, tetapi dia juga banyak lika-liku perjalanannya. Dia pernah membuat sebuah mobil anti peluru ya, anti peluru, tapi pada saat dia mengumumkan ciptaannya di depan orang banyak, tetapi ternyata setelah dicoba dipukuli mobil anti pelurunya itu ya, ternyata kacanya retak. Itu adalah proses-prosesnya dia hingga sampai pada dia membuat sebuah mobil listrik ya, atau ya dia beri nama sekarang Tesla. Oke anak-anak, bagaimana sampai di sini sudah paham? Nah, sekarang Bapak ajak anak-anak untuk memilih dari berbagai inteligensi yang telah kita bahas tadi. Dan tadi itu ada 9 inteligensi yang kita bahas bersama, dan silakan untuk memilih mana inteligensi yang memang sesuai dengan diri anak-anak. Di sana di berbagai inteligensi tadi itu ada ciri-ciri yang menonjol. Silakan untuk membaca ciri-ciri yang menonjol. Mungkin saja ciri-ciri yang menonjol yang anak-anak baca nanti sesuai dengan diri anak. Ya.